Kan, Pak. Yo, Assalamualaikum. Pak Irwin bisa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum sanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bila puji bagi Allah Subhanahu wa taala semata atas semua kenikmatan yang telah diberikan. Dengan seizinnya kita bisa berkumpul di sore hari yang cerah ini dalam acara Kurma Ramadan di hari ke-8. Selamat serta salam kehadirat Nabi besar Muhammad SAW atas seluruh pengorbanan terbaik beliau untuk menghidupkan cahaya kebenaran pada umat manusia. Semoga kita akan menjadi umat beliau yang dapat berkumpul dengannya kelak di surganya Allah. Amin, 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 ya rabbal alamin. Amin, amin. Baik, perkenalkan nama saya Irwin Sukresna Sugeng. Saya yang akan memandu jalan acara sore hari ini di acara Kurma Ramadan di hari ke-8. Juga beberapa hari yang lalu saya menjadi narasumber di Kurma Ramadan di hari ketiga ya kalau nggak salah bersama dengan Bapak Ustadz Jamaluddin dan juga dan sore hari ini ya saya yang jadi moderator gitu ya, dan alhamdulillah pada sore hari ini kita sudah berkumpul di ruangan Zoom meeting ini ya untuk membahas tema Kurma Ramadan ke-8, yaitu waspadai pembatal puasa modern, bersihkan hati, pikiran, dan perasaan. Sudah bersama saya dua narasumber yang hebat-hebat ini ya, ada yang saya perkenalkan satu persatu yang akan memaparkan materi ini. Jadi yang pertama itu adalah Dr. Masudi S. PhilI, MA, sebagai dosen IAIN dari Kudus, Jawa Tengah, dan juga ada Bapak Nur Hadi SOSI, MH, sebagai penghulu KUA dari Kecamatan Tanjung Pinang, Provinsi Lampung, gitu ya Pak ya. Nah, saya coba sapa dulu ya kepada para pembicara yang hebat-hebat ini. Assalamualaikum Pak Dr. Masudi, apa kabarnya Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Erwin. Ya, alhamdulillah sehat walafiat. Sehat selalu ya Pak ya. Insyaallah sehat. Ya, alhamdulillah nih. Ini kita akan banyak belajar dari beliau ini, dan juga Pak Nur Hadi Esos. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Pak? Alhamdulillah hari ini sehat walafiat. Mudah-mudahan hari berikutnya selalu sehat terus ya Pak ya. Amin ya robbal alamin. Oke, sudah siap ya para narasumber nih ya Pak ya. Ini sepertinya sudah bersemangat ini untuk memberikan tausiah kepada kita semua ya Pak.
Oke, juga tidak lupa saya sapa juga kepada teman-teman teman-teman dari penggiat Syariah Community dan juga teman-teman yang juga mulai melihat live YouTube ini di channel Syariah Community ya gitu ya, dan juga teman-teman yang lainnya. Dan juga sapa, apa kabarnya? Semoga kita semua sehat selalu gitu ya Pak ya. Oke, oh iya juga nih live ini ya diskusi kita ini ya bisa juga dilihat di channel Syariah Community ya live saat ini. Itu yang oke, mungkin saya tidak berlama-lama lagi saya serahkan kepada bicara pertama kita ya. Pembicara pertama kita itu adalah Bapak Dr. Masudi, SPLI MA. Kepada Pak Dr. Masudi, monggo saya persilakan Pak untuk menyampaikan materinya Pak. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Erwin. Pak Sugeng ya. Betul Pak. Ya, Pak. Terima kasih juga untuk founder Syariah Community. Ini beliau Ustadz saya, Ustadz Khalifur Rahman Fat, SOSI, SPD, MPD. Baik, terima kasih. Hari ini saya kebagian untuk membincang tentang waspada pembatal puasa modern, bersihkan hati, pikiran, dan perasaan. Baik, saya coba share screen saya. Di awal presentasi ini, enggak nanti bilang presentasi boleh, tausiah juga nggak masalah gitu kan. Saya mencoba untuk kita bersama-sama melihat tentang ya yang pertama landasan berpikir puasa. Ya, landasan berpikir puasa pada aspek normatif agama ya, pada aspek normatif teologi. Yang pertama bahwa puasa itu kita pahami sebagai al-imsaku anil muftirati ala qasdi taqarrub. Jadi mencegah diri untuk tidak mengkonsumsi ya hal-hal yang sifatnya muftirat ya ala qasdi taqarrub. Tentu apa yang kemudian muncul dari perspektif teoritik tentang bagaimana puasa itu menjadi pijakan-pijakan pokok sampai di mana kita melihat dan memaknai puasa itu sendiri dalam perjalanan kehidupan kita bersama-sama. Saya tentu sangat berterima kasih juga pada kesempatan yang berbahagia ini kita berjumpa, karena perjumpaan kita di Syariah Community ini sebagai bagian muhasabah ya, bagian muhasabah kita bersama-sama. Ya, karena bagaimanapun peristiwanya bahwa puasa ini istilahnya menjadi rutinitas tahunan kita. Rutinitas tahunan kita, dan kita hadir di Syariah Community ini sebenarnya menjadi recharging kita bersama-sama untuk memperkuat baterai kita yang sudah memang kita pakai dalam 11 bulan perjalanan waktu kita. Ya, beriring tentu kita itba kepada apa yang memang menjadi kesunahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa memang puasa ini adalah sebuah ibadah yang barang siapa melaksanakannya dengan imanan wa ihtisaban, ya, kita akan mendapatkan ghufranadz dzunubi, ghufranan ala kullil ma'asi, ma nusihi ila Allah wa ma nartaqibuhu ila Allah fi ma qabla hadzal syahr. Jadi mungkin kita punya kesalahan, punya dosa ya, di hari-hari sebelum ini, kita tentu dengan puasa ini akan mendapatkan pengampunan. Nah, tentu dengan catatan yaitu tadi ya, iman dan ihtisaban. Dengan ya
membincang iman dan wahtisaban ini penting juga kita berbicara pada wilayahnya yang tentu syumuliyah terhadap iman itu sendiri ya. Ketika membincang tentang iman, bahwa di dalam iman itu sendiri ada takwa. Ya, dalam takwa itu ada rasa malu, al-haya ilallah gitu kan ya. Dan kemudian di situ ada libasul iman itu takwa, zinatul iman itu adalah al-haya, kemudian samratul iman, buahnya dari iman itu adalah ilmu. Jadi 3 hal ini penting untuk kita juga memacu diri dalam mencapai ghufranudz dzunub ya, ghufranul khataya, pengampunan atas dosa, pengampunan atas hal-hal yang sudah lewat di masa-masa lampau, mewujudkan puasa ini dengan baik. Jadi sekali lagi pada landasan teoritik ya, landasan berpikir puasa ini penting untuk kita bersama-sama kuatkan di dalam diri kita bahwa ya hakikatus shaum itu, hakikat dari berpuasa adalah al-imsak ya. Al-imsak wa 'anil muftirati ala qasdi taqarrub. Jadi mencegah diri dari berbuat atau mengkonsumsi, ya bisa makan atau kemudian bisa juga isyanun nafs bidzunub ya. Kita berbuat maksiat dengan dosa-dosa yang kemudian dilarang oleh Allah ya, dan semuanya kita lakukan adalah ala qasdi taqarrub, untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di situ. Pada bagian yang lain kita tentu juga sama-sama sering kali mendengar bahwa kullu amal ibni adam lahu illa shaum huwa li wa ana ajzi bihi. Ya, jadi setiap amal anak Adam itu adalah pahala, peruntukannya itu adalah untuk dirinya ya, kecuali memang puasa. Puasa itu catat amalnya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa yang kita laksanakan ini semuanya lillah ya, lillahi taala. Maka besaran pahala puasa ini menjadikan kita memang connectingnya itu langsung totally kepada Allah, karena memang Allah lah sebagai ghayatu dari pahala yang akan kita laksanakan dengan berpuasa. Liswaimi farhatani, bagi seorang puasa yang berpuasa itu 2 kebahagiaan. Farhatun hina yuftir, rasa bahagia, rasa senang ketika dia berbuka. Wa farhatun hina yalqa rabbahu ya, sehingga kebahagiaan, kesenangan berikutnya adalah ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi wala khulufu famis shaim atyabu indallahi min rihil misk ya. Jadi bagaimana kemudian khalf ya, khulufu famis shaim, bagaimana aroma dari mulut seorang yang berpuasa itu atyab indallahi min rihil misk ya. Dia lebih harum, lebih baik ya. Jadi kalau umpamanya ada kata thayyib itu kita tentu mendengar pada titik terbaik ya, titik terbaik. Apalagi di sini ada isim tafdil ya. Tafdilul a'mal, bahwa sangat baik bagi orang yang kemudian berpuasa itu famin shaim, di sisi Allah itu atyabu min rihil misk. Kita mungkin tahu dan kita merefleksikan di dalam hari-hari kita bahwa memakai harum-haruman itu menjadi citra bangga untuk kita berinteraksi dengan banyak orang. Tapi parfum yang kita pakai hari-hari kita, seberapapun dia mahalnya, mungkin ada yang sampai 2 juta, 2,5 juta, itu tidak akan bisa mengalahkan ya, bagaimana khulufu famis shaim, bagaimana aroma mulut dari orang yang berpuasa itu ketika dia nanti kembali ke haribaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekali lagi bahwa puasa yang kita jalankan itu memang indikasinya adalah membangun spiritualitas ya, membangun spiritualitas. Dan spiritualitas itu bukan fakta yang bisa dilihat secara kasat mata. Yang kalau bisa dicerna dengan kasat mata, tentu orang sangat berbondong-bondong untuk berpuasa. Jadi ibarat kata kalau puasa itu hadiahnya Innova, ya semua orang bergerak untuk berpuasa. Tapi realitasnya adalah spiritual. Jadi dia adalah kondisi yang sangat abstrak ya. Pahalanya ya nanti tidak dikasih sekarang. Kalau langsung dikasih sekarang nanti semuanya berombong-rombong kayak basar minyak goreng gitu kan. Jadi ini sebagai landasan teoritis yang mungkin bisa kita sama-sama
cerna ya. Nah, saya mencoba untuk kita bersama-sama apa pentingnya si puasa. Sebagai bagian dari muhasabah, saya kemudian juga ingin menguatkan kepada kita semuanya bahwa apa yang tadi saya sudah sampaikan pada bagian tentang la khulufu famis shaim atyabu min ruhil misik, saya juga ingin melihat dan saya mencoba menukil dari Darul Mansur, kitab Ad-Darul Mansur. Di situ dijelaskan walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la khulufu famis shaim atyabu 'indallahi min rihil misik. Is-shaimi farhatan yafrahu bihi ma idza aftara faraha wa idza laqiya rabbah fariha bi saumihi. Jadi bagaimana dampak ya atau kemudian implikasi dari kondisi puasa yang dijalankan oleh kita itu, yang pertama sejatinya dia menggiring kita untuk mencapai kesucian tubuh ya. Tazkiyatu nafsil insan, tazkiyatu nafsil insan. Kita mungkin tidak sadar bahwa kalau di awal saya menyampaikan tentang recharging ya, recharging, bagaimana kita mengecas ulang ya. Ibarat Android smartphone kita itu kalau sudah dipakai lama sekali, ketika dia tidak dicas ulang, baterainya akan melemah. Jadi puasa itu sebagai usaha untuk kita bersama-sama itu membangun tazkiyatun nafas. Bisa dikata dengan puasa ini kita disiplinkan secara sistematis ya. Dan lingkungan milieu kita pun juga mendukung terhadap upaya-upaya kita untuk mendisiplinkan itu. Ya, maghrib ya, kita bersama-sama untuk berbondong melaksanakan sholat maghrib. Ya, iftarnya, takjilnya juga bersama-sama kita melaksanakan. Sholat tarawih juga bersama-sama. Ya, sholat isya didahulukan dengan sholat isya. Kemudian dengan sahur, ya, sahur dan kemudian sholat subuh. Ya, bahkan majelis taklim subur terjadi di bulan suci Ramadan dan semuanya mengamini tanpa ada penolakan untuk melaksanakan itu. Kondisi ini tidak by design yang kemudian bisa didesain oleh manusia, karena kita tidak mungkin langsung totally dalam 1 bulan mampu untuk mengkoordinir manusia di alam semesta ini untuk mereka bersama-sama tazkiyatun nafs. Terkecuali memang di bulan suci Ramadan. Ini harus kita pahami bersama-sama dan kita kemudian sadarkan diri kita. Ya, di luar dari bulan suci Ramadan sangat sulit. Maka ada adagium yang seringkali kemudian muncul di tengah-tengah kita bahwa rajin diri beribadah di bulan suci Ramadan tak mencermin bahwa nanti juga akan menjadi rajin diri di luar bulan suci Ramadan. Kenapa kemudian itu terjadi? Ya, secara realitas, karena milieunya kurang begitu mendukung. Itu kembali kepada bagaimana kekuatan diri untuk memajukan diri dalam upaya mencapai kebaikan-kebaikan di luar dari bulan suci Ramadan itu. Nah, maka sebagai aspek implikatif berikut dari apa yang kemudian muncul dalam hadis Nabi, bagaimana dengan berpuasa itu kita digiring untuk memacu diri dalam penghargaan atas derajat kemanusiaan. Jadi puasa ini menjadikan diri kita itu ya, orang-orang yang semakin ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pemilihan derajat yang akan diperuntukkan oleh Allah kepada makhluk hidup itu. Semuanya sama di bulan suci Ramadan. Bahwa kesempatannya pun juga sama-sama luas. Si miskin dan si kaya semuanya sama-sama bisa berbagi. Orang yang kaya akan senang dengan bulan suci Ramadan karena dia bisa memberikan takjilnya dengan baik, dengan sempurna kepada mereka yang sedang berbuka. Takjil yang diberikan yang begitu banyaknya itu bisa dikonsumsi oleh semua orang dan itu habis. Ya. Kita semuanya bisa membayangkan, antum kalau umpamanya ke Mekkatul Mukarramah itu betapa gerilya ya, betapa gerilya para dermawan di Mekkatul Mukarramah atau kemudian di Madinatul Munawwarah itu untuk mengajak beliau-beliau yang ada dan berjalan dari masjid ke pelatarannya itu
Diminta untuk kemudian duduk menikmati sedekah yang diberikan oleh para dermawan-dermawan itu. Bisa kita bayangkan kalau umpamanya di luar dari bulan suci Ramadan kita siapkan takjil umpamanya di masjid-masjid. Apa mungkin semuanya habis? Belum tentu. Kebahagiaan dari seorang penderma itu adalah ketika derma yang diberikannya bisa dinikmati oleh umat itu dengan sebaik-baik. Jadi bahwa ada penghargaan atas derajat kemanusiaan dari pelaksanaan ibadah kita di bulan suci Ramadan. Yang berikutnya adalah pada hadis Nabi Muhammad SAW. Saya ambil dari tafsir Ar-Razi, dijelaskan bahwa inna syaitana la yajri min ibni Adam majrad dami. Ya, sesungguhnya setan itu ada yang berjalan mengalir dalam diri seorang anak Adam itu layak dia itu berlari atau melewati majrad dam. Di semua bagian dari darah kita yang mengalir di tubuh kita itu sebenarnya ada setan yang bisa leluasa ada di situ. Ala fadayyiqu majarihi bilju. Maka kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, ketahuilah ya, persempit gerak laju dari setan itu ya dengan bilju ya, dengan rasa lapar. Wa qala alaihi salam, Rasulullah kemudian bersabda, laula anna syayatin, seandainya setan itu yahumuna ala qulubil muslimin, ya yahumuna ala qulubi bani Adam, la nadharu ila malakutis samawat. Andaikan setan itu ya dia tidak bisa ada dan tidak ada dalam diri anak Adam, dalam hati anak Adam, maka apa yang kemudian dijelaskan oleh Rasulullah, la nadharu ila malakutis samawat, ya dia niscaya bisa melihatnya pada malakutis samawat, kerajaan ya, kerajaan langit. Kita bisa melihat itu ya. Cuman sekali lagi bahwa memang karena ya setan itu ada di dalam diri kita, maka memang Rasulullah menjelaskan kepada kita untuk tadyiq ya, kita mempersempit gerak dari setan itu dengan alju ya. Aljunya tentu bukan dengan diet ya, tapi aljunya itu adalah dengan kita berniat untuk berpuasa ya, lapar ya. Kita memacu dan membahagiakan diri kita dengan lapar, tapi tentunya laparnya itu dengan berpuasa. Ini sebagai bagian dari apresiasi Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia yang mawas diri. Ya. Jadi bagi kita yang mampu mawas diri dalam kita menjaga individualitas kita bahwa kita adalah sebagai ibadullah, maka insya Allah kita akan kemudian menjadi orang yang mampu mempersempit yang laju atau kemudian gerak dari gerakan setan di dalam diri kita. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kemudian kita melihat dinamika kehidupan manusia modern? Ya, ini sebagai bagian usaha kita menyerap beberapa hal sebagai pendahulu yang tadi saya sampaikan tentang hakikat dasariah manusia dalam dia memijakkan dirinya kepada realitas teologis, realitas keagamaan. Nah, kita tahu bahwa saat ini dinamika manusia modern itu sudah sangat jauh dari poros keagamaan. Ya. Kenapa kemudian dianggap mereka jauh dari poros keagamaan? Ya, manusia modern itu cenderung abai. Ya, bahkan anak-anak kita, teman-teman kita, kaum milenial ini sekarang ya banyak-banyaknya memang sudah sangat disibukkan dengan smartphone mereka, untuk mereka itu berekspresi ya dengan smartphone yang mereka punya. Seringkali kemudian mereka menunda pekerjaan. Manusia modern itu ya pekerjaannya itu kalau sudah lagi fokus pada satu pekerjaan, dia akan menunda pekerjaan yang lain ya, meskipun pada dasarnya sebenarnya penting. Jadi ibarat kata kalau umpamanya di dunia perkuliahan itu sistem SKS itu seringkali menjadi dominasi ya. Sistem kebut semalam gitu kan ya. Nah, sistem kebut semalam itu seringkali menjadi kondisi-kondisi yang saat ini banyak menggurita di dalam kondisi kehidupan masyarakat kita. Nah,
mereka menjadi pribadi-pribadi yang antroposentrik, ya, menjadi pribadi-pribadi yang antroposentrik. Apa kemudian pribadi antroposentrik itu? Menakar diri dengan individualitas, ya, menakar diri dengan individualitas. Anadanya lebih menguat, kan ya? Akal menjadi ukuran, akal menjadi ukuran. Jadi bagaimana akal menerima dan kemudian menyerap atas kondisi yang dijalankan itu menjadi standar untuk dia bergerak. Pragmatik, ya, orientasi kebendaan dominan, materialistik. Ya. Masyarakat modern karena memang gerak industrialisasi sudah sangat signifikan dan masif di tengah-tengah masyarakat kita, maka tak jarang masyarakat kita itu sangat-sangat getol untuk dia itu berjuang memperbanyak harta bendanya daripada mereka juga memperkuat amal-amal ibadah, memperkuat aspek-aspek keagamaan mereka. Karena dukungan dari environment mereka, lingkungan yang ada itu sangat-sangat kuat untuk mereka menjadi pribadi-pribadi yang harus banyak mengumpulkan harta benda demi ukuran dari kemapanan dalam kehidupan. Ini dinamika manusia modern yang berjalan di tengah-tengah kita saat ini. Nah, lantas bagaimana kemudian kita melihat mereka? Saya mencoba untuk kita melihat bahwa ada satu, saya coba mengambil dari teori tentang perasaan, ya, rasa yang dibangun oleh Sigmund Freud, ya. Tentang dalam diri manusia itu ada yang namanya id, ego, dan super ego. Id itu memberikan tuntutan kebutuhan alamiah. Pada dasarnya manusia itu punya prinsip-prinsip ilahiyah di dalam dirinya. Semua orang sejatinya punya kecenderungan dia menjadi baik. Dia punya kecenderungan untuk menjadi baik. Namun pada perjalanan waktu manusia itu akan juga ditekan dengan adanya ego di dalam diri. Pada dasarnya manusia itu bagaimana dia dengan ego yang ada, mereka itu dibatasi, ya, dengan realitas. Secara alamiah mereka punya naluri ilahi. Nah, kalau di dalam Al-Qur'an kita tahu bahwa fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya. Jadi perwujudan dari qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ya. Jadi bagaimana manusia itu sebenarnya sudah diilhami oleh Allah itu dengan kebaikan, dan juga kemudian ada juga dalam diri manusia itu keburukan. Maka bagaimana kebaikan itu terjadi? Karena upaya infiltrasi mereka terhadap ego kuat. Karena memang manusia itu mampu membatasi dirinya dengan realitas. Nah, namun bagaimana kemudian ego kita berjalan? Ya tentu dalam diri manusia itu ada super ego. Ya. Bagaimana super ego itu membatasi kebutuhan alamiah dengan menambahkan nilai-nilai moral. Jika pada aspek super ego ini dia mampu menyelia antara id dan ego manusia dengan baik, maka sejatinya pragmatisme di dalam kehidupannya sebagai orang-orang yang berorientasi kebendaan itu akan menjadi terkikis. Boleh manusia itu mencapai dirinya dengan kebendaan. Dia boleh kaya. Siapa bilang kita tidak boleh kaya? Tapi dia sadar bahwa kekayaan yang dia punya tentu ada hak-hak orang lain yang harus diberikan. Nah, jadi khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Sebagaimana kemudian hadis Nabi Muhammad SAW juga menguatkan kita tentang sedekah. Ya. Orang kaya dengan kekayaannya dia bisa bersedekah dengan banyak orang. Itu akan menjadi baik. Jadi dasar-dasar perasaan di dalam diri manusia ini tentu harus kita mampu menyelianya dengan seksama. Nah, saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya tentu di dalam bagaimana kita memacu diri tentang perasaan, apalagi dalam kondisi dunia modern yang sudah sangat-sangat milenial ini, kita tentu akan sangat terganggu, dan upaya-upaya untuk menjadi pribadi-pribadi yang konstruktif itu sangat-sangat tinggi. Ada 3 nafsu insani dalam diri manusia. Yang pertama mutmainnah, ya, lawamah, dan kemudian ammar. Saya coba memang dari yang terbaik. Nafsu mutmainnah itu, ya, nafsu yang memperoleh ketenangan bahwa
Allah adalah Tuhannya dan rela atas semua yang diperintahkan. Dalam tafsir At-Tabari dijelaskan bahwa an-nafsul mutmainnah hiya an-nafsul lati aiqanat annallaha rabbah wa duribat ja'shan li amrihi wa ta'atihi. Jadi nafsul mutmainnah, ya, nafsul mutmainnah itu adalah yakin bahwa Allah itu adalah Tuhan. Ya. Dan dia waduribat ja'shan di amri. Dia dengan tenang melaksanakan semua hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pribadi yang mampu ada pada kondisi ini, dia akan menjadi pribadi yang mutmainnah. Perasaannya tenang. Sebesar apapun peristiwa yang menimpanya dalam bagian dari cobaan yang Allah Subhanahu wa taala timpakan, itu akan menjadi kondisi yang baik tetap bagi dirinya. Karena ada Allah yang lebih mendahului dari semua yang kemudian dia peroleh. Yang berikutnya adalah nafsul lawwamah, nafsu yang terang dengan cahaya hati, namun kecenderungan atas otomatis baik dan buruk lebih dominan. An-nafsul lawwamah, ya, yang saya ambil dari tafsir Al-Alusi, dijelaskan bahwa itu adalah lam yasir ittisalaha bil qalbi wa tanawwuriha binurihi malkatan laha walihada tanqadu lahu taratan wa ta'malu a'malan salihatan wa dhalika idza istawla al-qalbu 'alaiha wa tanfiru anha ukhra wa taf'alu af'alan sayyi'atan idza ihtajabat anhu bidulmatiha wa hiya da'iman baina hadza wa dzaka hatta yaqwa ittisalaha bil qalbi wa yasiru dhalika malkatan laha wa hina idzin yaslu amraha wa tanjuh minal mukhalafat. Jadi nafsul lawwamah ini ibarat kata adalah kuafadis. Dia kadang menjadi baik, kadang juga menjadi buruk. Ibarat kata dia menjadi orang yang kondisi dari yang nafsu yang pelimplan. Ya. Ada kecenderungan ke barat, ada kecenderungan ke timur. Gitu kan. Ya, ini ada di dalam diri manusia. Ya. Mereka yang belum kuat prinsip kadangkala juga kemudian dihantui dengan kondisi ini. Yang berikutnya adalah nafsu ammarah, ya, nafsu yang suka menyuruh kepada keburukan. Inna nafsal ammarah yasyahwah wa hiya mawdi'ut tabai. Dalam tafsir At-Tastari dijelaskan bahwa nafsul ammarah itu adalah sejatinya syahwat. Syahwatnya bagaimana kita menjadi orang-orang yang mungkin buruk, ya. Itu seringkali menjadi hantu memang, bahwa kita sering akan ditekan untuk terus-terusan pada bagian dari nafsul ammarah dalam diri kita. Jadi ini 3 hal hierarki nafsu insani untuk menginfiltrasi kita tentang bagaimana membangun perasaan yang baik. Saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu, ya, ada polemik milenial. Yang pertama adalah self existence, ya. Ya, kaum muda kita sekarang sangat getol, ya, untuk terus gitu kan yang pamer diri dalam mereka ada di mana gitu kan, ya. Dia sedang apa dan dia sedang bersama siapa gitu kan, ya. Ini menjadi fenomena-fenomena umum yang bisa kita lihat di tengah-tengah masyarakat atau kemudian dunia milenial kita. Ada self performance. Lingkungan kita sudah menjurus ke sana. Apakah kemudian ini menjadi baik atau kemudian menjadi buruk? Tentu kita harus mampu menginfiltrasi diri, ya, dan membangun perasaan-perasaan yang ada. Kemudian wealth orientation, orientasi keduniawian, harta benda. Maka tak jarang sekarang tak jadi jaminan bahwa menjadi pegawai negeri itu adalah tujuan. Karena kenapa? Sekarang tinggal mungkin, ya, seperti Syariah Community ini, kalau subscribernya sudah banyak sekali, foundernya insya Allah bisa mendapatkan banyak benefit, ya. Ya, itu urusan yang lain. Tapi yang pasti saya yakin bahwa foundernya ini li nasril Islam dan kemudian juga untuk untuk ilmu pengetahuan. Jadi di situ. Ya. Tapi bahwa saat ini kaum milenial kita sangat-sangat tertuju, ya. Maka tak jarang bahkan saat ini hanya dengan kita berpose sedikit-sedikit, main TikTok gitu kan, ya. Orang-orang sudah tujuannya itu adalah orientasi ke harta bendaan. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana kemudian side effect dari kondisi-kondisi yang ada? Ya, terjadi kemudian ujub untuk menunjukkan diri gitu kan, ya. Ya, ini kondisi yang sangat merugi tentunya. Ini sering kali terjadi, bahkan di masyarakat kita itu kondisi-kondisi ujub ini, ya, karena kebendaan sudah menjadi bagian dari wealth orientation masyarakat kita, ya. Dia
sangat bangga namanya berfoto di depan mobilnya, berfoto dengan macam-macam yang kemudian dia punya. Yang kemudian ada kebencian, kemudian juga ada namimah di situ. Bagaimana kondisi-kondisi yang terjadi saat ini di dunia modern ini tentu harus kita waspadai. Sikap ujub, sikap namimah, sikap dulmah, ya, benci, iri, dengki, gitu kan ya. Ini harus jauh dalam diri kita, karena itu bisa mengganggu terhadap stabilitas puasa kita. Jadi kalau tadi di awal sudah saya bincang bahwa imanan wahtisaban, bagian-bagian dari pembentuk terhadap keimanan itu adalah ada 3 hal, gitu kan ya. Libasul iman at-taqwa, kemudian zinatul iman al-haya, samratul iman al-ilm. Ini harus penting kita bangun di dalam diri kita agar puasa yang kita jalankan ini menjadi baik. Ujub, namimah, dulmah harus kita jauh. Bapak Ibu sekalian, saya ingin mencoba apa yang harus kita kerjakan dalam rangka menginfiltrasi diri atas polemik modernisme sebagai upaya kita menghindari dosa-dosa atau kemudian kondisi-kondisi modernisme kita saat ini. Yang pertama adalah apa yang kemudian disampaikan oleh Utsman bin Affan dari hadis Nabi Muhammad SAW, bahwa hammud dunya dzulmatun fil qalbi wa hammul akhirah nurun fil qalbi. Jadi humumud dunya, orientasi kita menuju dunia semata, tidak lain itu adalah dzulmatun fil qalbi. Dia bisa menjadi peredup hati, ya, penggelap dalam hati kita. Sementara hammul akhirah nurun fil qalbi. Kalau kita kemudian tujuan kita menuju akhirat, maka itu akan menjadi cahaya di hati kita. Apakah kita tidak bisa dan tidak boleh untuk memanfaatkan smartphone kita dengan baik? Boleh. Ya. Bahwa kita saat ini memanfaatkan smartphone kita, sosial media kita di dalam syariah community ini, tentu ini menjadi hal-hal baik. Ya. Asal jangan kita menggunakan sosial media yang kita pakai ini untuk ya menyebar kebencian, memberikan konten-konten yang tidak edukatif, yang menggiring manusia untuk berbuat dosa, itu tidak boleh. Karena itu akan menjadi zulmatun fil qalbi. Karena orientasinya hanya lebih kepada hammud dunya. Pada bagian yang lain dari hadis Nabi yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib, man kana fi talabil ilmi kanatil jannah fi talabihi wa man kana fi talabil ma'siyah kanatin naru fi talabihi. Barang siapa di dalam upaya dia talabul ilm, maka sejatinya al-jannatu fi talabihi. Dia ada di dalam upaya dirinya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi barang siapa yang kemudian fi talabil maksiyah, ya, dia bekerja, dia berperilaku untuk hanya mendapatkan maksiat, hanya untuk tujuan kemaksiatan, maka sejatinya kanatin naru fi talabihi. Sejatinya dia sedang menuntut neraka itu ada di dalam tuntutannya atau kemudian usahanya. Maka sekali lagi hal-hal yang merugikan kita dalam perasaan diri mengisi bulan puasa ini kita harus jauh. Maka kita bertemu di majelis ini bersama-sama di Syariah Community. Saya yakin semuanya adalah fi talabil ilm. Fa insyaallah karena kita ada dalam fi talabil ilm, maka pada saat itu pula sejatinya kita sedang ada dan akan mencapai surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini adalah keniscayaan karena hadis ini disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya rasa demikian sedikit yang bisa saya sampaikan untuk materi pembuka ini. Kita bisa berjumpa selanjutnya dengan dimoderatori oleh Pak Sugeng tadi. Demikian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Pak Dr. Masudi. Buka ya boleh dibuka, boleh ini, cuma ini kan layu juga. Oke, mungkin saya bisa sapa dulu beberapa teman-teman yang sudah ada di live chat ini ya. Ada Surya Phone yang mohon materi dalam bentuk PDF di share, nanti bisa dihubungi Pak. Saya coba komunikasi dengan Pak Ustadz Khalif. Kemudian juga ada beberapa yang lainnya. Ada Pak Agus Salim, kemudian juga ya ada Pak Saifullah Al-Masyul hadir menyimak, Pak Suroto Totok hadir menyimak,
Pak Sony juga sama, terus juga dari Pak Saiful Serdang dari Lampung Selatan, Tanjung Bintang hadir. Baik teman-teman, terima kasih banyak untuk kehadirannya. Ya, Masya Allah, tabarakallah, Pak Ustadz dan Dr. Masudi, terima kasih banyak untuk materinya Pak. Oke, kalau saya bisa, ada beberapa poin yang menarik yang boleh saya coba, saya boleh coba tarik ya Pak ya. Jadi yang pertama itu adalah mengenai apa yang aroma mulut orang berpuasa itu jauh lebih baik dibandingkan wangi-wangian yang harganya mahal gitu ya Pak ya. Ya. Ini saya mohon maaf kalau ada kesalahan mohon dikoreksi. Itu juga beberapa signifikansi dari ibadah puasa itu yang pertama yang mengenai kesucian dari tubuh manusia gitu kan ya Pak ya. Kemudian juga penghargaan atas derajat kemanusiaan dan juga apresiasi dari Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia yang selalu mawas diri kan gitu ya Pak ya. Kemudian juga untuk dinamika manusia modern ini yang menarik Pak nih yang perlu mungkin juga di garis bawahi ya. Nah, saat ini kan memang itu dibilang ya kayak jauh dari agama, selalu disibukkan oleh urusan duniawi gitu kan Pak ya. Ya kan urusan duniawi gitu kan ya, mulai dari kerja, usaha gitu kan ya. Ya mungkin pekerjaan yang menuntut untuk hadir di kantor ataupun juga walaupun dia WFH di rumah, tetapi kan ya pikiran dan tenaganya itu dicurahkan untuk urusan kantor gitu kan ya. Bahkan juga mungkin mungkin yang menunda ibadah sholat, padahal sebenarnya sholat itu kan adalah kewajiban gitu kan ya. Dan orientasinya memang pragmatis gitu kan. Jadi ya mungkin lebih banyak lebih banyak melihat handphone dibandingkan lebih banyak memegang handphone dibandingkan megang Al-Qur'an gitu kan ya. Gitu ya Pak Ustadz ya. Gitu. Nah, ini yang mungkin yang perlu kita disadari dibuat sadar lah dari gitu kan ya, bahwa ya dunia ini kan sebenarnya sementara gitu kan sifatnya kan. Sedangkan kalau akhirat itu yang dunia akhirat itu yang sebenarnya yang nyata yang real kan gitu ya. Gitu kan. Dan juga terakhir ini side effect dari puasa itu kita bisa menjauhi dari sifat buruk tadi ya, baik itu salah sifat benci, iri hati dan juga dengki gitu kan ya. Gitu. Oke, ini sangat pembahasan ini materinya sangat menarik dan juga sangat berbobot gitu ya. Oke, kemudian untuk pemateri yang kedua, ini monggo saya persilakan kepada Bapak. Saya persilakan untuk menyampaikan materinya Pak, waktu dan tempat Pak Adi, monggo. Baik, terima kasih. Saya juga coba share screen ya. Monggo Pak. Screen dulu. Sambil mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Sebelumnya saya ingin juga menyapa yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Irwin Surya Sugeng ya, moderator hari ini. Beliau ini adalah dosen juga di Universitas Bina Sarana Informatika Bekasi yang juga menjadi salah satu pemateri dalam kurma di Ramadan tahun ini ya Pak ya, yang diselenggarakan oleh Syariah Community. Kemudian juga yang saya hormati saya muliakan Dr. Masudi Esfil IMA yang baru saja kita dengarkan bersama-sama tausiahnya atau materinya yang luar biasa. Materi hari ini telah disampaikan. Nanti saya cuma menambahkan saja, ini materinya sudah sangat penuh tadi disampaikan oleh Bapak Dr. Masudi. Syukran, jazakallah khair. Kemudian tak lupa juga founder Syariah Community Bapak Ustadz Halifur Rahman, SOC MPD, MPD, SPD MPD ya, yang luar biasa. Ini juga penyelenggara yang ini bisa setiap hari
kita bisa mengikuti atau join di live Zoom ataupun di live YouTube acara-acara kurma yang alhamdulillah ini sangat manfaat sekali sehingga bisa mengisi waktu-waktu ibadah Ramadan kita dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Ini harapan kita semua bisa terlaksana, lancar dan manfaat untuk kita semua tentunya. Amin, amin, amin. Juga saya ingin menyapa di sini ada hadir juga Kepala KUA Kecamatan Tanjung Bintang, ini atasan saya, alhamdulillah juga hadir menyimak. Mudah-mudahan nanti bisa memberikan tambahan deh untuk memberikan materi. Juga semua yang tidak bisa saya sapa satu persatu yang ada di live streaming YouTube juga ada beberapa kawan-kawan yang hadir menyimak di sana. Nanti kita bisa berdiskusi ya via Zoom ataupun bisa kita sama-sama hadir di YouTube. Baik, hadirin yang sama-sama kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa puasa Ramadan ini menjadi salah satu keistimewaan bagi umat Islam. Ya. Keistimewaan Ramadan ini salah satunya kita diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa pada siang harinya dan kemudian ibadah-ibadah sunnah pada malam harinya, yang semua ibadah-ibadah itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu bersyukur pada kesempatan hari ini kita bisa bersilaturahmi sekaligus thalabul ilmi. Mudah-mudahan Ramadan kita hari ini, puasa kita hari ini, ibadah Ramadan kita hari ini diberi kelancaran, kemudahan, dan yang terpenting lagi bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh kita tentunya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, saya langsung saja terkait dengan materi yang akan saya sampaikan ini tentang puasa Ramadan sebagai pencerahan jasadiah, ruhiyah, dan fikriyah kita dalam rangka untuk meningkatkan ketakwaan. Bagaimana supaya puasa yang kita jalankan, ibadah puasa yang kita jalankan ini tidak sia-sia, akan tetapi membawa sebuah perubahan yang positif. Sebagaimana harapan ya bahwa puasa itu adalah sebuah proses untuk mencapai derajat yang paling tinggi di Allah Subhanahu wa taala, yaitu derajat takwa. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah 183, sudah tidak asing lagi ini di semua anak-anak maupun orang dewasa di kota maupun di desa pasti kenal dengan ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183 yang memerintahkan kita selaku orang-orang yang beriman untuk berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu sekalian bertakwa. Ini adalah sebuah firman Allah Subhanahu wa taala, kalam ilahi yang jelas menunjukkan kewajiban kita untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan sebulan penuh tentunya, yang lagi-lagi tujuan akhir daripada sebuah perintah Allah Subhanahu wa taala puasa ini adalah untuk mencapai derajat takwa. Inilah keistimewaan yang didapatkan oleh umat Islam, terutama orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah saum atau ibadah puasa di tengah bulan Ramadan. Kemudian keistimewaan yang lainnya bahwa pada Ramadan ini Allah juga menurunkan kitab Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Nah, inilah keistimewaan Ramadan. Selain kita diperintahkan untuk puasa, ternyata di dalam Ramadan itu, dalam bulan Ramadan itu banyak sekali keistimewaan yang ada di dalamnya.
Yang diantaranya adalah Allah telah menurunkan Al-Quran pada bulan ini, pada bulan Ramadan. Kemudian dalam hadis Rasulullah SAW ada sebuah hadis yang luar biasa juga ini. Idza ja'a Ramadan futihat abwabul jannah wa khuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Apabila Ramadan tiba, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan pun dibelenggu. Ini berarti bahwa Allah itu memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada kita untuk berbuat baik. Karena sesungguhnya puasa itu adalah dalam rangka memperbaiki diri ya dengan segala potensi diri yang ada dalam diri kita. Untuk menjadi insanul kamil, untuk menjadi orang-orang yang keimanannya kokoh, kemudian untuk mendapatkan sebuah derajat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu derajat takwa. Nah, kesempatan inilah yang Allah berikan kepada kita untuk bagaimana memanfaatkan usia kita, memanfaatkan waktu luang yang telah Allah berikan kepada kita untuk memperbanyak amal soleh pada bulan Ramadan ini. Karena Allah memberikan kesempatan ini bukan untuk disia-siakan. Ya. Jadi puasa itu bukan kemudian terus menutup diri untuk tidak produktif, mengurangi segala kegiatan yang biasa dikerjakan di luar bulan Ramadan. Akan tetapi justru pada bulan Ramadan ini harus lebih produktif lagi, mencari pundi-pundi amaliyah, gitu. Mencari pahala-pahala yang memang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sebagaimana ini juga hadis yang kedua yang saya kutip. Setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Allah Ta'ala berfirman yang artinya kecuali amal puasa. Amal puasa itu tersebut adalah untukku, aku sendiri yang akan membalasnya. Disebabkan dia telah meninggalkan syahwat dan makanan karena aku, kata Allah. Nah ini juga luar biasa. Apapun yang dilakukan seorang yang beriman, gitu. Orang yang melaksanakan ibadah puasa, ibadah Ramadan yang lainnya, ya ibadah-ibadah sunnah di bulan Ramadan, ini diberikan kesempatan yang seluas-luasnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, man qama Ramadana imanan wahtisaban, ya, Allah akan memberikan orang yang melaksanakan ibadah pada malam hari, yaitu sholat malam, sholat tarawih, maka dia akan diampuni dosa-dosanya dari tahun-tahun yang lalu. Begitupun orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa. Mangkana Ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melaksanakan puasa Ramadan, ya pada bulan puasa ini, man shoma Ramadan imanan wahtisaban, dengan iman, dengan ikhlas, dengan lillah, ya, hanya semata-mata mengharap ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Nah, kemudian inilah apa sebenarnya puasa yang diperintahkan oleh Allah itu, ya. Puasa tadi juga disebutkan sedikit bahas terkait dengan ini, sudah kita paham semua bahwa puasa itu adalah berarti imsak, menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, ya, makan, minum, ya, juga perbuatan-perbuatan yang bisa membatalkan ibadah puasa itu. Dari terbit fajar hingga terbenam matahari disertai dengan niat ibadah puasa karena Allah. Nah, inilah konsep fikih yang kita harus menjadikan rujukan bahwa puasa itu benar-benar menahan diri, bukan hanya makan minum, ya, dan perkara-perkara yang bisa membatalkan puasa, tapi lebih dari itu puasa itu juga menahan diri dari segala sesuatu yang bisa membatalkan pahala puasa. Nah, oleh karena itu ada hakikat puasa. Substansi dari ibadah puasa itu sendiri adalah sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala tadi dalam Al-Baqarah 183 bahwa puasa adalah sebuah syariat, sesuatu yang diperintahkan untuk orang-orang yang beriman. Perintah itu adalah perintah yang harus dikerjakan, kewajiban, ya, dan wajibnya adalah wajib ain. Setiap pribadi orang tidak bisa diwakilkan, gitu kira-kira. Ya. Nah, siapakah yang diperintahkan puasa itu? Yaitu orang-orang yang beriman, dipanggil, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa.
disyariatkan atas kamu berpuasa. Gitu. Di mana pemahaman puasa itu adalah melawan hawa, ya. Puasa adalah sebuah proses melawan hawa, kemudian memperbanyak amal soleh. Ternyata tidak cukup hanya kita menahan sesuatu saja. Puasa juga dituntut juga untuk memperbanyak amal soleh, sehingga bisa memperbanyak atau menyempurnakan pahala ibadah puasa kita. Gitu. Jangan sampai puasa kita lakukan, makan sudah tidak, minum sudah tidak pada siang hari, akan tetapi hanya mendapatkan lapar dan dahaganya saja. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, kam min shaimin laisa lahu min syamihi ilal ji' wal atas. Ya. Banyak orang yang berpuasa akan tetapi tidak pernah mendapatkan apa-apa dari puasanya itu, tidak sedikit mendapatkan apa-apa dari puasanya itu, melainkan hanya merasakan lapar dan dahaga saja. Kenapa? Karena puasanya hanya sekedar tidak makan dan tidak minum saja, tidak berhubungan suami pada siang hari saja, tanpa berupaya memperbanyak amal soleh yang itu bisa menjadikan sempurnanya ibadah puasa. Nah ini, jadi ini adalah puasa adalah sebuah proses melawan hawa, ya, melawan nafsu, ya hawa nafsu yang negatif, sesuatu yang diharapkan, ya, bahkan pada siang hari sesuatu yang dihalalkan pun harus dihindari. Makanan-makanan yang halal ketika siang hari, ya, itu juga harus dihindarkan karena memang itulah puasa yang kita lakukan, ya, melawan hawa, kemudian memperbanyak amal soleh. Tidak cukup hanya melawan hawa saja, tetapi juga memperbanyak amal soleh selama proses melaksanakan ibadah puasa. Kemudian apa sih tujuannya? Itu tidak sia-sia ketika Allah memerintahkan kepada hambanya, ya, sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, suatu syariat Islam yang kita kerjakan itu pasti tujuannya adalah untuk kepada kita kembali. Puasa ini menjadikan kita menjadi orang-orang yang bertakwa, ya, mencerahkan, menyehatkan jiwa kita, ya. Takwa yang ini merupakan sesuatu yang dicari oleh orang-orang yang tahu akan arti kehidupan yang sesungguhnya. Ya, karena ketakwaan ini nanti akan menjadi bekal bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Yang ini bisa kita raih, bisa kita ambil, bisa kita input dari ibadah puasa yang kita lakukan selama Ramadan. Nah, ternyata ibadah puasa yang kita lakukan itu selama satu bulan Ramadan itu, ya, selain ada hikmah besar yaitu ketakwaan seseorang, ternyata puasa itu juga menyehatkan untuk kita, hidup kita, itu ya. Kesehatan itu baik jasmani maupun rohani. Kesehatan jasad kita, ya, jasadiah kita, ya, ruhiyah kita, fikriyah kita itu akan sehat manakala orang-orang benar-benar menjalankan ibadah puasa itu dengan iman wahtisabah. Nah, ini hadis Rasulullah SAW dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, sumu tasihu, ya, sumu tasihu, ya, berpuasalah niscaya kalian akan sehat. Walaupun hadis ini tergolong hadis yang lemah menurut banyak hadisin, tapi pelajarannya itu, isinya itu memang baik gitu. Dan ini didukung oleh beberapa penemuan-penemuan, ya, secara keduniawian, mungkin ada beberapa penelitian-penelitian tentang kesehatan bahwa puasa itu benar-benar mampu menyehatkan, ya, baik jasad kita, ya, ruh kita ataupun fikriyah kita, atau bisa mensucikan jiwa kita, orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Nah, inilah puasa yang kita lakukan. Oleh karena itu harus benar-benar jasadiah kita puasa, ruh kita puasa, fikir kita juga puasa, gitu. Tidak hanya sekedar jasad kita yang puasa saja, tidak makan, tidak minum, ya, kemudian tidak berbicara yang jelek misalnya, menjaga pandangan dan lain. Ini adalah puasa-puasa yang dilakukan dengan jasad kita. Akan tetapi lebih dari itu, bahwa puasa itu juga ruhiyah kita juga harus puasa. Sehingga memang puasa ini nanti benar-benar bisa
menjernihkan, mencerahkan, membersihkan, menyehatkan ruhiyah kita. Dengan apa? Menjaga hati, ya, dari penyakit-penyakit hati. Ya. Kemudian di samping kita menjaga tadi juga dalam pengertiannya, kita juga harus memperbanyak amal soleh. Tidak cukup kita tidak menjaga hati dari penyakit-penyakit hati, tapi selain kita juga menjaga, kita juga harus memperbanyak amaliyah-amaliyah yang itu bisa mendukung kita, mendukung ibadah puasa kita itu benar-benar bisa berfungsi menjadi wasilah untuk membersihkan atau mensucikan jasadiyah, ruhiyah maupun fikriyah kita. Dengan tilawah Quran, dengan memperbanyak sholat-sholat sunnah, ya, memperbanyak amal saleh dan lain sebagainya. Jadi ini juga puasa. Jadi intinya tidak hanya sekedar tidak makan, akan tetapi lebih dari itu bagaimana supaya puasa kita juga bisa terasa. Ya. Juga dalam berpikir nih, orang-orang yang berpuasa ketika melaksanakan ibadah puasa juga harus membuang jauh-jauh pikiran-pikiran kotor, ya, prasangka-prasangka buruk, ya. Menjauhkan pikiran-pikiran mesum yang dapat menimbulkan syahwat. Ya, ini juga harus ditangani, harus dilakukan, tidak hanya sekedar melaksanakan ibadah tanpa berupaya semaksimal mungkin itu untuk membersihkan jasadiyah kita, ruhiyah kita, fikriyah kita. Jadi gini. Nah, inilah puasa, ya, indikasinya ketika kita berpuasa, ya, dapat mencerahkan atau membersihkan atau menyehatkan jasad kita itu. Ini dibuktikan dengan beberapa penemuan penelitian, ya. Para dokter sepakat bahwa puasa merupakan salah satu cara membersihkan tubuh dari lemak-lemak berpenyakit maupun dari makanan yang tidak bermanfaat di dalam tubuh, ya. Kemudian dengan berpuasa juga akan menyehatkan jasmani, diantaranya meningkatkan daya tahan tubuh karena meningkatnya sel darah putih, terjadi detoksifikasi atau pembuangan racun dalam tubuh, ya, menyembuhkan penyakit diabetes ringan, menurunkan berat badan, dan masih banyak manfaat-manfaat lainnya. Ini menurut ilmu kedokteran terkait dengan puasa yang dilakukan oleh seseorang. Dan menurut penelitian di Universitas Osaka, Jepang juga telah menemukan bahwa pada hari ke-7, memasuki puasa hari ke-7, ya, jumlah sel limfosit, jenis sel darah putih itu yang menjadi kekebalan tubuh itu meningkat tajam sehingga antibodi tiap orang berpuasa semakin maksimal, ya, untuk meredam penyakit-penyakit infeksi. Nah, kemudian ada juga penelitian dari Dr. Ahmad Al-Qadi, ya, dan dari Riyad Al-PBCS ini di Amerika, penelitiannya terhadap sejumlah orang berpuasa di Amerika dijumpai peningkatan sel limfosit 10 kali lipat yang berperan melindungi tubuh terhadap berbagai macam penyakit. Jadi ini puasa, ya, jasadiyah kita puasa, ya, jasad kita puasa, badan kita puasa, tapi justru ini bisa menyehatkan, bahkan menghilangkan penyakit-penyakit, atau puasa ini menjadi terapi kira-kira gitu untuk penyembuhan penyakit-penyakit seperti yang disebutkan dalam penelitian-penelitian tadi. Nah, ini, dan juga kita sering sekali ketika mendengar ada orang yang mau beroperasi, ya, suatu penyakit kemudian mau operasi, itu juga disarankan untuk sebelum dilaksanakan operasi itu puasa dulu. Nah, ini juga menjadi sesuatu yang bahwa puasa itu benar-benar bisa menjadikan jasad kita menjadi lebih sehat. Nah, ini kemudian ruhiyah. Seperti apakah itu? Puasa itu bisa semakin mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Terjadi peningkatan kecerdasan spiritual, ya, semakin khusyuk ibadahnya, dan terjadi peningkatan ibadah baik kualitas maupun kuantitas. Jadi puasa yang benar-benar bisa mencerahkan ruhiyah kita itu, gitu, yang bisa mencerahkan ruhiyah itu harus dibarengi dengan peningkatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ibadah madah maupun ibadah ghairu madah. Kualitasnya maupun kuantitasnya ada peningkatan. Maka bulan Ramadan ini wajar ketika berbondong-bondong orang untuk bersama-sama datang ke masjid, ke musola, yang mungkin di luar bulan Ramadan ini jarang kita temui. Masjid begitu penuh, musola begitu ramai, ya. Nah, dengan kegiatan-kegiatan ibadah, ya, dalam rangka
tentunya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menyempurnakan ibadah puasa yang menjadi kewajiban bagi orang-orang orang-orang yang benar-benar keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala itu sehingga terpanggil untuk memperbaiki ibadah puasa. Nah, nih, jadi selain jasad kita puasa, ruh kita juga harus berpuasa, memperbanyak amal ibadah, ya. Kalau berpuasa itu menahan diri dari segala yang membatalkan ataupun yang membatalkan puasa ataupun pahala puasa, ya seperti tadi kalau hati kita cenderung selalu ada penyakit hati, ya, penyakit hati, iri, dengki dan lain sebagainya, maka ketika sudah mampu menghindarkan itu, maka ditambah dengan peningkatan kualitas ibadahnya. Enggak cukup itu, gitu. Yang penting saya enggak menyakiti orang, yang penting saya enggak iri, yang penting saya enggak punya penyakit hati misalnya, tanpa melakukan sesuatu perbaikan diri, gitu. Nah, ini yang tanda tanya, apakah kemudian puasa yang seperti itu bisa mencerahkan, bisa menyehatkan baik jasadiah maupun ruhiyah kita? Ya belum tentu, karena memang apa? Karena puasa itu dituntut juga untuk memperbanyak amal soleh, meningkatkan kualitas ibadah kita. Ya, baik ibadah madhum maupun ibadah ghairi madhum. Nah, ini juga yang terakhir adalah puasa itu ya sebagai sarana untuk menyehatkan atau mencerahkan fikriyah kita. Ya. Karena terbukti ya ini saya mengutip dari Imam Syafi'i bahwa aku tidak pernah kenyang selama 16 tahun, kata Imam Syafi'i, karena kekenyangan akan memberatkan badan, mengeraskan hati, menghilangkan kecerdasan, membuat kantuk dan melemahkan manusia dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya puasa itu ternyata bisa meningkatkan kecerdasan intelektual seseorang. Itu. Orang yang banyak makan, ya, orang yang banyak makan ini bisa mengeraskan hati, menghilangkan kecerdasan, Imam Syafi'i. Maka ulama-ulama zaman dulu atau bahkan mungkin kita dulu pernah kalau saya dulu sering beri pengetahuan ya tentang orang-orang yang sukses itu, kata orang tua saya itu harus diawali dengan prihatin. Bahasa orang tua dulu prihatin. Sebenarnya prihatin di sini ini maksudnya ayo loh bersusah-susah dulu gitu. Bersusah-susah dulu. Jadi enggak ada orang yang pintar, enggak ada orang yang sukses dalam mencari ilmu, ya. Enggak ada orang yang akan bagus secara intelektual manakala dia tidak ada upaya untuk bagaimana mencerdaskan otaknya melalui puasa, melalui prihatin-prihatin yang disyaratkan oleh orang tua kita dulu, guru-guru ngaji kita dulu. Nah, jadi gitu. Orang yang berpuasa ya itu ternyata benar bisa memberikan daya ingatnya lebih tinggi ya, meningkatkan kecerdasan ya, kemudian mencerahkan hati orang yang berpuasa itu. Jadi tidak seperti orang yang tidak pernah berpuasa. Oleh karena itu ini Imam Syafi'i mengatakan seperti itu. Selama 16 tahun ya tidak pernah kenyang perutnya, itu tidak pernah, dalam artian puasa secara intensif gitu ya, secara terus-menerus. Supaya apa? Supaya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berpikir. Karena puasa itu dapat meningkatkan kecerdasan berpikir atau kecerdasan intelektual. Nah, akhirnya ya ketika seseorang itu benar-benar melaksanakan ibadah puasa, mampu secara keseluruhan dalam jiwanya, puasanya itu baik jasadiah, ruhiyah maupun fikriyahnya benar-benar puasa yang baik, bisa mencerahkan jasadiahnya, ruhiyahnya, fikriyahnya, maka disinilah tujuan daripada puasa itu menjadi insan kamil ya, yaitu orang-orang yang mukmin, yang benar-benar keimanannya itu benar-benar kokoh karena sudah ditarbiyah, karena sudah diuji dengan melaksanakan ibadah saum, ibadah puasa pada bulan Ramadan. Dan orang-orang inilah ia akan mendapatkan derajat tertinggi di Allah Subhanahu wa taala, yaitu derajat takwa yang semua orang mengidam-idamkan itu. Nah, mudah-mudahan
apa yang kita lakukan selama bulan Ramadan, ibadah puasa kita benar-benar mampu menyehatkan, ya, benar-benar menjadi media pencerahan untuk kita, baik jasadiah kita, ruhiyah kita maupun fikriyah kita, sehingga benar-benar puasa kita itu mampu menghantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan predikat takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin itu saja yang saya tambahkan untuk materi pada kesempatan sore hari ini. Mungkin ada sesi diskusi, nanti kita sampai 5:30 jadwal kita. Ada waktu 15 menit untuk kita sama-sama diskusi, ya, menambah wawasan. Mungkin ada yang dari live chat di YouTube ataupun langsung di Zoom ini. Terima kasih. Sampaikan, mohon maaf kalau ada kekurangan pasan dalam menyampaikan materi ini. Sekali lagi, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk diri sendiri dan kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Pak Ustadz Turhadi, materinya sangat menginspirasi sekali ya Pak ya. Ada beberapa hal yang menurut saya menarik juga, ya, kalau saya boleh kutip dari apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Ustadz Turhadi ini, yang mengenai puasa di bulan Ramadan. Apabila Ramadan tiba, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan dibelenggu, gitu kan ya Pak ya. Kemudian juga ya, tujuan dari kita berpuasa adalah untuk meningkatkan ketakwaan, mencerahkan atau menyehatkan jiwa kita, dan juga puasa itu ternyata dapat menyehatkan jasmani, rohani, bahkan juga kalau saya dikutip dari pernyataannya Imam Syafi'i itu, puasa dapat meningkatkan kecerdasan intelektual, gitu kan ya Pak Ustadz ya. Nah, di sini juga sudah ada di kolom live chat ini sudah ada beberapa, ada pertanyaan dari Bapak Negio. Dari Bapak Negio dan juga dari Mas Bayu Aryawan. Ini saya bacakan dulu ya Pak ya. Jadi Bapak Negio itu menanyakan, sebentar tadi saya kehilangan chatnya. Bapak Negio itu tadi tanyaannya itu mengenai, sebentar ya Pak ya, ini kok jadi hilang. Oke, Bapak Negio itu menanyakan mengenai apakah semua dosa diampuni oleh Allah tanpa kecuali? Ini monggo silakan kepada Pak Ustadz Dr. Masudi dan juga Pak Ustadz Turhadi, monggo dipersilakan menjawab. Itu yang pertama. Lalu yang ini saya bacakan satu persatu aja atau mau langsung saya bacakan dua-duanya nih Pak Ustadz? Boleh baca dua-duanya, enggak apa-apa. Saya juga menyimak dari kolom chat. Langsung juga nih dari Mas Bayu Arya. Bayu ya. Nah, ini saya Ahmad Bayu Aryaan, mahasiswa S2 Peternakan PPS Universitas Halu Oleo Kendari, Sulteng, Sulawesi Tenggara. Ini kepada Pak Dr. Masudi, bagaimana strategi kerja dalam menghadapi bulan puasa ini dan sunnah lainnya? Nah, terus jadi disambung di bawah itu, agar masalah tekanan tidak dapat berpengaruh terhadap makruhnya pahala puasa. Syukron. Tapi di sini nggak dijelaskan tekanannya tekanan seperti apa gitu Pak Ustadz. Monggo silakan. Pak Dokter silakan mau dijawab. Ya, baik. Pak Erwin, Ustadz Erwin ya. Terima kasih tadi dari yang pertama dari Bapak Gio ya. Bapak Negio. Bapak Negio ya, Bapak Negio nih. Apakah semua dosa diampuni oleh Allah tanpa kecuali? Ya. Sebelum kita sampai kepada pengampunan dosa itu kan ada syarat. Ada syarat. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Jadi ada syarat ya, imanan wa ihtisaban. Mencapai derajat imanan wa ihtisaban ini tentu kita harus mampu mengukur. Maka saya mencoba tadi mengurai untuk bagaimana cakupan sumuliyatul iman itu sejatinya seperti apa ya. Saya sampaikan hadis Nabi bahwa yang namanya al-iman itu uryanun. Hadis Nabi itu penjelasannya al-iman uryan.
Jadi iman itu sejatinya oryan. Dia itu pelontos gitu lah. Atau kemudian tanpa baju iman. Ihwal bahwa orang percaya kepada zat yang adikodrati, zat yang maha kuasa, semua orang saya yakin iya. Ateis sekalipun dia pasti akan percaya bahwa ada kekuatan yang adikodrati dari luar dirinya. Maka ketika sebagai contohnya apa? Ketika manusia itu sudah tak mampu lagi mengiyakan terhadap penyakit yang diderita, ada muncul kata aduh saja. Obat ketika dia sakit gigi tak mampu kemudian menjadikannya sembuh, sejatinya dia sudah mengaku bahwa ada kekuatan yang adikodrati. Nah, namun yang adikodrati ini kan Oriano. Bisa jadi kalau umpamanya dia salah, dia akan tidak mempertuhankan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian menuhankan yang lain-lainnya. Maka dijelaskan libasul iman itu adalah takwa. Jadi bajunya iman itu adalah rasa takwa. Nah, mampu tidak kita mencapai ketakwaan itu, salah satu dasar yang bisa kemudian kita catat adalah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Di titik nadir apapun yang ada, kita mampu hadir kuat diri kita itu tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqillaha haitsu ma kunta wadbi'as sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khaliqin hasan. Setidaknya secara sederhana ini harus terwujud sebagai pembingkai diri di dalam kita membangun pertama keimanan. Nah, pada bagian berikutnya adalah zinatuhu al-haya. Nah, mampu tidak kita menghiasi diri kita itu dengan rasa malu. Kita sering mendengar dari para dai, ya, para kiai bahwa al-haya'u minal iman. Malu itu adalah sebagian dari iman. Nah, kira-kira bagaimana mewujudkan rasa malu? Ya kita malu kepada Allah dalam semua aspek yang mungkin kita belum sampai kepada Allah seutuhnya dalam kita beribadah, bermuamalah. Nah, mampu tidak kita sampai ke sana, mampu kita tidak mencapai ke sana. Yang berikutnya adalah samratuhu ala ilmu. Buah dari keimanan itu adalah ilmu. Nah, apakah kita sudah menjalankan diri kita untuk terus fitolabil ilm dalam rangka kita mencapai derajat diri, mendapat pengampunan dari Allah dalam semua aspek dosa yang kita perbuat? Lagi-lagi jawabannya di kita. Gitu. Jadi kalau umpamanya bertanya seutuhnya dan meminta kepastian untuk menjawab, kita harus juga mampu menjawab kepada apa yang sedang menjadi sabda Nabi Muhammad SAW sebagai prasyarat untuk mencapai yang namanya ghufranul dzunub, ya, ghufranul ma'asi, pengampunan atas dosa, pengampunan atas maksiat kita. Jadi itu, apalagi pada bagian imanan wa ihtisaban, hati-hati, ya. Ada juga kata ihtisaban. Ihtisaban bagaimana kita mampu mengukur diri kita, mengukur derajat amal kita. Nah, jangan sampai salah perspektif, ya. Kita seringkali bilang, saya sudah sholat ya Allah, saya sudah puasa dengan rajin ya Allah, tapi saya kok tidak kaya-kaya ya Allah gitu. Nah, kembali dulu gitu kan ya. Salu anfusakum, tanya diri kalian semuanya. Apakah salatmu sudah betul-betul tanha anil fahsya'i wal munkar dengan kehusyuan atau tidak? Jadi kayak begitu. Nah, maka sekali lagi bulan suci Ramadan ini adalah momentum untuk kita mampu mencapai kepada derajat muttaqin yang tadi disampaikan oleh Ustaz Nur Hadi. Karena kenapa? Kita secara institusional sudah dibuat di 1 bulan ini untuk sholat jamaah, takjil bersama, tolabul ilm. Nah, ini juga nanti nyambung kepada pertanyaannya Mas Bayu. Kerja saja bagi yang PNS itu sudah diatur jam 8 mulai kerja, pulang jam 3, jam 15. Itu kan sesuatu yang sangat-sangat berharga dan perlu kita upayakan bulan suci Ramadan ini betul-betul menjadi ladang amal kita. Jadi di situ ya untuk Pak Gio. Kalau kita harus menjawab secara literal bahwa
Iya gitu kan ya, enggak bisa memastikan begitu karena hak dari bagaimana pengampunan seutuhnya hanya dari Allah. Tapi bahwa saya mampu dan bisa memberikan koridor-koridor yang harus kita wujudkan, bismillah mudah-mudahan itu menjadi patokan. Nah, yang selanjutnya Mas Bayu ya, Mas Bayu tentang ya dari ya alhamdulillah kita ketemu lagi nih Mas Bayu. Dari PPS Universitas Haluoleo Kendari Sulawesi Tenggara. Strategi kerja dalam menghadapi bulan puasa ini dan sunnah lain. Kita harus paham secara hakiki bahwa bulan suci Ramadan ini adalah Maidanul Amal ya. Medannya amal dan di dalamnya itu pahala yang diberikan oleh Allah sangat besar untuk siapa saja yang melaksanakan. Maka bagaimana kita mengisi bulan suci Ramadan ini? Ya, kita harus menyadari. Sekali lagi saya ingin menguatkan kepada kita semuanya bagaimana bulan suci Ramadan ini sebagai momentum untuk kita recharging. Kita ngecas ulang baterai kita yang sudah 11 bulan berjalan itu sudah mulai meredup. Ibarat kata motor umpamanya kita pakai 11 bulan kita tidak pernah servis atau kemudian ganti oli. Totally di bulan suci Ramadan ini kita diganti oli kita. Totally kita kemudian diganti onderdil kita. Perut yang biasanya mengkonsumsi banyak makanan dengan sebanyak-banyaknya, lapar di luar bulan suci Ramadan, ketika lapar dia bisa langsung makan. Di bulan suci Ramadan betul-betul kita mampu didisiplinkan. Bisa dikata kita sahur 1 piring, tidak mungkin menambah sampai 5 piring. Ya, padahal di luar bulan suci Ramadan kita lapar 5 menit kita makan, lapar lagi 10 menit kita makan. Tapi di bulan suci Ramadan ketika kita takjil pun tak mampu ternyata tubuh kita itu mengkonsumsi banyak-banyak. Betapa memang badan kita itu ya, saya mengamini apa yang tadi disampaikan oleh Ustaz Nur Hadi bahwa sumu tasihhu. Ya, berpuasalah maka kalian akan sehat, bahwa puasa itu menyehatkan. Ya, karena memang konsumsi kita sangat dibatasi sekali. Jadi di situ. Maka bagaimana strateginya ya monggo kita isi bulan suci Ramadan ini dengan sekuat hati untuk kita berbuat hal-hal terbaik. Mengaji kita rajinkan. Salat kita intensifkan. Ya, tadarrus Al-Qur'an kita terus kumandangkan. Dengan kita mendengar mujalasah bersama dalam majelis-majelis taklim, forum-forum ilmu, kita ikuti. Insya Allah semuanya akan menjadi catatan amal. Sekali lagi karena memang lagi-lagi amalnya tidak dikasih sekarang, malah dikasih sekarang semuanya ingin berpuasa. Tapi insya Allah apa yang kemudian Rasulullah sabdakan kepada kita bahwa 2 kebahagiaan yang as-shaim lis-shaimi farhatun idza aftara wa farhatun inda liqa'i rabbih. Itu bukan isapan jempol tapi sebuah keniscayaan. Saya rasa begitu Ustadz Erwin. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz. Itu dari untuk yang jawabannya ya. Untuk yang dari berarti termasuk juga untuk jawabannya Pak ini ya dari Mas Bayu juga ya Pak Ustadz ya. Betul ya? Ya. Sama. Baik, mungkin dari Pak Ustadz Nur Hadi ada tambahan, mungkin masih ada waktu sekitar 5 menit lagi. Monggo ya. Pak Ustadz Nur Hadi. Ya, menambahkan dari Ustadz Masyuri tadi sudah disampaikan sudah begitu clear-nya ya. Akan tapi bahwasanya memang ketika seseorang itu terkait dengan apakah benar dosa orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa, menjalankan ibadah puasa itu benar-benar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini harus ditanamkan dalam hati kita. Karena kebenaran Allah itu tidak pernah diragukan gitu. Ketika ini adalah sebuah hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam atau bahkan mungkin adalah firman Allah Subhanahu wa taala, tekankan dalam hati ya, bahwasanya apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala baik itu melalui Rasulullah Muhammad SAW melalui hadis-hadisnya itu adalah sebuah kebenaran. Yakin saja apa yang kita lakukan selama itu sesuai dengan konsep-konsep ibadah puasa, yaitu tadi mungkin dengan keimanan, wahtisaban, maka ini akan benar-benar menggugurkan dosa-dosa kita, diampuninya dosa-dosa kita dengan wasilah kita berpuasa yang didasarkan iman dan
kebenaran, keseriusan kita dalam melaksanakan ibadah puasa itu. Jadi jangan ada sedikit pun keraguan dalam diri kita bahwa apa iya puasa kita benar-benar bisa mengampuni dosa-dosa. Yakinkan itu bahwa itu benar. Yakinkan bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu adalah benar adanya. Nah, ini konsep keyakinan atau keimanan ini tadi yang harus mengawali ibadah puasa kita dengan keimanan itu. Ketika kita sudah melaksanakan segala apa yang dilarang ketika kita melaksanakan ibadah puasa, kemudian kita juga melaksanakan ibadah-ibadah yang bisa mendukung kesempurnaan ibadah puasa kita, yakinlah bahwa itu adalah sebuah upaya kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian bagaimana dengan ketika kita melaksanakan ibadah puasa di dalam pekerjaan kok ada tekanan-tekanan seperti disebutkan ada dalam di chat YouTube tadi ya, apakah ini bisa mengurangi menjadi makruhnya puasa? Puasa itu tidak akan berubah hukumnya walaupun kita melakukan seperti apapun itu, hanya tingkatan pahala ini akan Allah berikan sesuai dengan apa yang kita lakukan, gitu loh. Maka pahala puasa itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan rahasianya puasa, pahala puasa itu, dirahasiakannya pahala puasa itu, maka ini menjadi motivasi untuk kita untuk memperbanyak, untuk memperbaiki setiap hari, memperbaiki terus ibadah-ibadah puasa kita ya. Dengan tambahan-tambahan ibadah sebanyak-banyaknya, sehingga ini benar-benar bisa menjadi jalan sarana kita, puasa kita itu untuk mendapatkan derajat takwa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain kita diampuni, karena tidak cukup juga tidak diampuni, ternyata ketakwaan itu juga menjadi harapan kita. Derajat takwa itu menjadi tujuan daripada puasa kita, ya. Klimaks daripada ibadah puasa adalah ketakwaan yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang itu nanti akan menjadi bekal, sebaik-baik kita bekal ya untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mengalir saja apa yang kita hadapi selama menjalankan ibadah puasa, yang jelas dalam hati kita berupaya untuk menjauhkan apa yang menjadi batalnya atau kurangnya ibadah-ibadah puasa, dan berupaya juga dalam diri kita untuk memperbanyak amal soleh. Ya, tadi disampaikan juga tilawah Quran ini juga bisa menjadikan kesempurnaan ibadah kita, berlomba-lomba. Jadi Ramadan ini waktunya berlomba-lomba kita untuk memperbanyak kebaikan-kebaikan, memperbanyak amal soleh sehingganya kita benar-benar bisa mendapatkan apa yang kita harapkan dari ibadah puasa kita. Mungkin itu tambahan dari saya, Pak Ustaz. Ya. Terima kasih banyak Pak Ustadz Nur Hadi dan juga Pak Ustadz Dr. Masudi untuk materinya. Saya ingin waktunya sudah mendekati jam 5.30 ya, sudah mendekati waktu untuk berbuka puasa. Tapi semoga apa yang sudah disampaikan oleh Bapak-Bapak ini, Bapak Dr. Masudi dan juga Pak Dr. Nur Hadi, bisa memberikan manfaat bagi kita semua ya, walaupun waktunya cukup singkat gitu ya, tadi mulai dari pada asar sampai jam 17.30 sore ini gitu ya Pak Ustadz ya. Amin. Oke, mungkin dari Pak Ustadz Khalif ada tambahan mungkin? Pak Ustadz? Baik, ya terima kasih Pak Irwin Sukrisno Sugeng STMM yang telah memimpin jalannya kajian kita sore hari ini, kajian Kurma Ramadan, kuliah umum revitalisasi iman dan takwa. Mudah-mudahan kajian kita pada sore hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga yang kita inginkan bersama dari kajian ini yaitu bisa meningkatkan keimanan kita, bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa sedikit demi sedikit kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih juga kami haturkan kepada kedua narasumber, ada Ustadz Nur Hadi, SOC MH, ada Ustadz Dr. Masudi, SPhilI MA, yang juga pengasuh pondok pesantren di Jepang ya, di Jepang
Kudus, Jawa Tengah, gitu ya. Kemudian salam hormat kami juga untuk yang kami hormati Bapak Ketua KUA Tanjung Bintang, alhamdulillah berkenan hadir mengikuti dalam kesempatan ini. Kami merasa terhormat sekali bisa menghadirkan Ustadz Nur Hadi selaku pembicara atau narasumber, juga Bapak berkenan mengikuti kajian ini. Terima kasih, jazakumullah khairan katsira. Terima kasih semuanya sekali lagi, dan kurang lebihnya mohon maaf. Aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini saya tutup ya. Mohon izin untuk saya tutup acara kajian kita sore ini. Semoga apa yang sudah dilakukan sore ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Amin, amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, terima kasih banyak Allahumma kepada amin. Pak Ustadz Nur Hadi untuk materi dan juga pemaparannya, dan juga kepada Pak Ustadz Dr. Pak Sudi. Terima kasih banyak juga untuk pemaparan dan juga materi-materinya. Oke, ini saya izin live ya, Bapak-bapak semuanya. Baik. Baik. Ya. Baik, Minta terima kasih. tolong di end meeting Pak Erwin, Ya, baik. Ini karena saya tadi kami alihkan ke Bapak sebagai host. ini saya apa nih, Pak? Saya Di end meeting aja, Pak. Oke, baik, ini saya end meeting ya, Pak ya. Oke, Ya, baik, terima ya, kasih. atau leave gitu ya. Saya Hostnya kembali ke Ustadz Masudi malah. baik. Ya, kita end ya. Saya minta tolong Ustadz. Ya, minta tolong Ustadz. Wal afu minkum. Saya